unsur ini. Nah, hasil hidrolisisnya tadi sudah disampaikan, kemudian bahasa nitrogen hidrosiklik. Nah, ini ada turunannya ya, berupa purin dan pirimidin. Nah, untuk basa purin, mungkin kemarin sudah dicari literaturnya, purin atau purina merupakan basa nitrogen dengan cincin 2 organik bisiklik ya. Nah, turunannya penyusun asam nukleat pada purin disebut juga, ada adenin, 6 aminopurina dan guanin. Eee, Asam nukleatnya turunannya adenin dan guanin. Nah, adenin, 6 di sisi ini ada 6 aminopurina, sedangkan untuk, guanin ada di 2 amino NH2, juga ada oksinya di gugus, 6 purinnya. Pada, guanin perbedaannya itu. Kemudian untuk pirimidin, merupakan basa nitrogen yang satu cincin organik monosiklik ya. Nah, turunannya ada singkatannya diberikan, sitosin atau Si singkatnya, kemudian timin ada T dan juga urasil ada U itu. Nah, misalkan saja sitosin. Nah, untuk, pirimidin sebelah kiri ini, eee, monosiklik ya, eee, ini 6 tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk urasil, ada 2,4 deoksipirimidin, kemudian sitosin ada 2 oksi sitosin ya, 2 oksi, 4 aminopirimidin nama lainnya ya, kemudian timin ada 2,4, deoksi 5 metilpirimidin, ada metilnya di, eee, atom C nomor 5 sini. Untuk, purin seperti ini disampaikan sebelumnya tadi. Masing-masing, terdiri dari cincin yang ada pirimidin ada 1 cincin, ada purin ada 2 cincin. Kemudian basa-basanya dalam asam nukleat ya sitosin ya ini ya, untuk pirimidin sebutkan tadi, sitosin untuk timin ada di dalam DNA, untuk urasil dalam RNA. Untuk, purins ada adenin dan guanin, Ag gitu. Selanjutnya gula pentosa penyusun nukleotida ada pentosa yang menyusunnya ada ribosa dan 2 deoksiribosa. Nah, untuk ribosa itu menyusun, RNA, sedangkan, 2 deoksiribosa menyusun, DNA. Nah, misalkan saja, ada 5 atom karbon pada gula pentosa, masing-masing, memiliki jenis yang dapat digunakan untuk, RNA maupun, DNA gitu. Kalau ribonukleida asam ribonukleida, ini ada untuk beta D-ribosa, kemudian untuk, DNA, untuk, beta D2 deoksiribosa. Ada perbedaannya ada ujung atom OH-nya ini di 1, 2, ikatan 2, sedangkan ini ada, atom H-nya aja gitu. Kemudian ada gugus fosfatnya. Nah, fosfat menyusun asam nukleat berupa asam fosfat atau asam ortofosfat. Misalkan saja misalkan saja bahasa eee, bahasanya, ikatan bahasanya di sini, baik itu pirimidin maupun, purin, terletaknya di sini untuk gula pentosanya, kemudian untuk fosfatnya di bagian C ujung 5 sini katanya. Kemudian, pada poin pertama, pada atom karbon nomor 1 ikatan gula ribosa dengan nitrogen ya di sini kan. Kemudian untuk gula ribosa gugus fosfat pada atom C nomor 5 di sini. Kemudian gugus hidroksil pada atom karbon nomor 2 nih di sini. Nah, ikatan fosfodiester tadi disampaikan merupakan ikatan yang berupa ikatan kovalen, melalui gugus fosfat menghubungkan antara gugus hidroksil OH nomor 5 dengan pentosa nomor 3 di sini, ikatannya, berikatan antara gugus nomor C5 dan C3 yang berikatan dengan gula pentosa nukleotida berikutnya gitu. Ini selanjutnya sampai turun-temurun.
Apa artinya yang termasuk asam nukleat itu, pertama, asam nukleat terdapat 2 bentuk, tadi DNA dan RNA. Keduanya merupakan polimer linier, tidak bercabang, tersusun subunit yang disebut, nukleotida. Nah, misalkan saja basaburin dan pirimidin. Nah, untuk adenin, terdapat di RNA maupun DNA, guanin juga sama. Untuk pengecualian untuk timin dan urasil, masing-masing berbeda tempatnya, dan DNA ada timin, kemudian urasil ada, di RNA. Kemudian untuk nukleotida sendiri, nama contohnya misalkan saja adenosin gitu, nukleosida, untuk nukleotidanya berupa, adenosin ada 5 MP-nya ya mesti di ujungnya itu. 5 monofosfat di sini. Fosfatnya ada satu, kemudian untuk nukleotida. Baik itu juga pun, untuk, cysteine maupun, uridin gitu ya. Tambahnya untuk ada 5 monofosfatnya untuk nukleotida jenisnya gitu penamaannya. Cara nomenklaturnya begitu. Ini juga sama untuk, deoksiribonukleotida adanya, DAMP maupun DGMP, CMP misalkan berkaitan dengan, eee sitosin, timin, juga bahasanya ada guanin maupun adenin ya. Misalkan setuju untuk, ribonukleida untuk RNA, bedanya di urasil ini. Timin diganti urasil gitu. Paham ya sampai sini ya? Deoksi, guanin, monofosfat gitu. Tanpa, ribonukleida untuk RNA seperti itu. Kemudian, tadi disampaikan ada DNA dan RNA. Nah, apa itu sih, yang DNA, mengulang saja nih, DNA merupakan molekul yang sangat panjang, terdiri dari ribuan deoksiribonukleotida yang berkembang dalam suatu urutan yang bersifat khas setiap organisme. Nah, 4 jenis, DNA itu ada ya, saya sampaikan sebelumnya tadi ada adenin, guanin, juga ada sitosin, timin. Nah, konfirmasi bentuknya seperti ini, berpilin, double helix gitu ya. Nah, untuk, struktur, DNA, penyusunan DNA itu deoksiribonukleida ya. Nah, perbedaannya pada ini gugus, C nomor 2 dia hanya atom H, nah pada ujung ikatan C2-nya. Kemudian, dikenal sebagai materi genetik, merupakan komponen kromosom ya, DNA itu juga polimer DNA itu dihubungkan dengan ikatan fosfodieter dan backbone-nya kerangka pembacaan terdiri dari gugus fosfat dan gula saling berseling ya. Orientasinya, ikatan C5 ke ikatan C3 jika gugus fosfat dari C5 berikatan dengan, OH C3 gitu. Masuk kromosom struktur DNA, antiparalel ya yang berlawan arah melilit, ke kanan, suatu poros dan juga ukurannya 36 angstrom mengandung 10,5 pasangan fase perputaran. Juga kerangka yang berselang-seling antara gugus, DNA dan gugus deoksiribase dan fosfat terletak di bagian luar. Terletak di bagian dalam kalau si core-nya terlihat, eee, ukuran lilitannya, ini panjangnya 36 angstrom misalkan mengandung putaran fase perputaran 10,5. Rangkaian benangnya, bahasa penyusun benang DNA itu antiparalel ya, melainkan, tidak sama, bersifat komplement, ini misalkan saja ini, di ujung terminal 5, 3 nih kebalikannya, reverse-nya, 3, 5, 3, 3 ke 5 gitu. Untuk, bahasanya, di ujungnya ada, pasangan sendiri komplemennya, sitosin dan guanin, adenin dengan timin gitu ya. Hal ini sangat bermanfaat dalam, penyimpanan maupun pemindahan. Misalkan, bahasanya harus tertentu,
C tidak bisa dengan T, A dengan G nggak bisa, komplement. Masing-masing ini ada ikatan, eee, tersebut. Nah, di dalam sel, terdapat, double helix ya untuk, DNA, kemudian dalam gugus fosfat berada di luar dan basa nitrogennya di dalam ya, iya. Ya, busa yang berwarna ini yang nempel di luar ini, kemudian orange, gugus O-nya, C yang putih, C fosfat ester chain dan juga yang ini di bagian dalam gitu, fosfatnya bagian, eee, di luar. Nah, ini kan ikatan backbone-nya, pada, eee, ikatan gula dengan basa pair-nya ini ada adenin, timin, timin, kemudian dengan sitosin gitu seterusnya. Nah, ikatannya berapa rangkap, timin dengan adenin ada 2 rangkap. Ikatan yang mengikat antara O dengan H dengan N-nya pun seterusnya untuk sitosin dan guannya ada 3 rangkap gitu. Nah, gitu. Fungsi dari DNA itu sendiri, pertama untuk, pengawasan pembentuk zat-zat lain dalam sel, membentuk, kode genetik, kemudian terdiri dari 3 bahasa yang berurutan, kemudian rangkaian kode genetik tersebut mengawasi rangkaian asam amino yang dalam molekul protein dalam hal sintesis, protein dalam sel. Kemudian apa itu RNA? RNA asam ribonukleat, makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpanan dan penyalur, informasi genetik. Nah, ini rantainya tunggal, terdiri dari gugus molekulnya 3 gugus yaitu 5 atom karbon, basa nitrogen terdiri dari purin yang sama dengan DNA, akan tetapi untuk, golongan pirimidin, berbeda, ya, sitosin dan uracil dan juga gugus fosfatnya ini, bukan double helix, penyusunnya RNA itu ribonukleotida, nah sampaikan sebelumnya itu. Nah, tipe RNA, ada 3 tipe, itu mRNA, messenger RNA, ada di dalamnya, mengandung kode genetik, kodenya, untuk RNA, tRNA, transfer mengandung antikodon yang berfungsi mentranskripsikan kodon membawa asam amino ke ribosom. Kemudian ada RNA, ribosonal terdapat di ribosom berfungsi bersama tRNA untuk menyusun asam amino untuk merangkai polipeptida sesuai kodonnya, gitu. Nah, masing-masing mempunyai, untuk mRNA mengandung kodon, kemudian ada tRNA antikodonnya ditranskripsikan bersama, rRNA. Nah, fungsi dari RNA itu sendiri, pada proses translasi untuk sintesis protein dan juga sebagai enzim atau ribosom untuk mengkatalisis, informasi formasi RNA, atau molekul RNA lainnya. Perbedaannya, dapat disimpulkan, untuk, gula pada DNA, gula deoksiribosa, kemudian RNA ribosa saja. Basa nitrogen pada pirimidin, DNA berupa timin dan sitosin, RNA urasil dan sitosin. Nah, bentuknya, DNA rantai panjang, ganda, dan berbilin, RNA rantai pendek, tunggal, dan tidak berbilin. Letaknya masing-masing untuk, RNA terletak di tambahnya di sitoplasma untuk, DNA, nukleus dan kloroplas ini. Dan, fungsi biologis dan alur asam nukleat, pertama untuk DNA, replikasi DNA, kemudian ditranskripsikan juga ada, proses translasi, selanjutnya menjadi, asam amino yang, hasil akhirnya protein pada, proses ekspresi gen gitu. Kemudian kita, eee, masuk, untuk, replikasi.
Untuk replikasi DNA di dalam sel kita memiliki, bagian masing-masing, yaitu ada misalkan saja di DNA tadi, kita ada bahan nitrogen misalkan dengan timin ya, hubungannya dengan sitosin, seterusnya, memiliki, ikatan, double helix ya untuk, DNA. Kemudian, di dalam inti sel kromosom kita, DNA kita cek, pada ikatan, kelompok, ikatan DNA-nya gini. Nah, DNA replikasi untuk, masing-masing pada divisi sel misalkan saja, ini jika, strand, ikatan di ujungnya ada, eee, komplemennya ikatan komplemennya antara adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Jika selanjutnya terreplikasi, terjemahkan misalkan bahasanya kita, akan, membentuk, suatu strand yang baru gitu, ketika nah, replikasi DNA itu dimulai, tadi dengan membukanya, DNA double helix pada suatu daerah yang disebut, eee, replikasi fork ya. Kemudian, membukanya double helix, ini disempurnakan oleh kerja enzim namanya DNA helikase. Daerah membukanya double helix DNA ini terlihat, dengan mikroskop elektron, seperti bubble gelembung dengan, demikian, sebagai suatu replikasi bubble. Kemudian gelembung ini dapat mengalami peningkatan ukuran sejalan dengan bergeraknya replikasi fork, pada DNA helix dalam, dua arah. Nah, misalkan saja replikasi DNA, salah satu rantai DNA ganda, tadi parentalnya akan menjadi, anak rantai lagi ya, ketika dibuka di ini fork-nya, maka akan, membuka, jadi satu, kemudian di sini akan, membentuk, mereplikasikan dulu. Nah, stepnya yang pertama replikasi itu DNA tidak terlipat dan rantai DNA terpisah ya di sini. Kemudian nukleotida bebas akan berikatan pada pasangannya, selanjutnya, DNA polimerase akan bergabung dengan, nukleotida dan terbentuk rantai, DNA yang baru ya nih. Parentalnya yang pertama tadi ini, yang pertama yang aslinya di sini, kemudian terbentuk lagi, yang baru, strand yang baru. Nah, misalkan saja, di sini ya, fork-nya tadi, replikasi fork, ngebuka, 2 offset, direction, ketika, sintesis, DNA kembali. Kemudian, selanjutnya apa yang terjadi struktur yang di sebagian kanan, ada 2 struktur, merepresent, menyatakan, ketika enzim itu involved in, synthesis DNA gitu, kemudian akan membentuk, original DNA, strand yang baru gitu. Nah, sejalan dengan terpisahnya 2 untai DNA, unzip, dan basa-basa nitrogennya terpisah, adanya enzim DNA polimerase bergerak ke posisi pada titik, terjadinya sintesis akan dimulai ini. Ketika tadi kan, parentalnya pertama ini, kemudian ada percabangan setelah replikasi, fork-nya kebuka, kemudian pisah, kemudian membentuk, eee, pasangan, basa nitrogen, komplement masing-masing gitu. Enzim-enzim di dalam replikasi DNA di antaranya, ada topoisomerase. Nah, ini berperan dalam proses dimulainya pembukaan double helix DNA tadi ketika awal dibantu oleh, enzim topoisomerase. Nah, ini, adanya tekanan ikat pada struktur gulungan double helix DNA dapat dipatahkan dengan, penorean nicking salah satu untai DNA tunggal topoisomerase 1,
Dan juga ada topoisomerase 2 yang berikatan dengan DNA setelah nicking tersebut. Selanjutnya enzim yang kedua ada helikase. Ini menyempurnakan proses membukanya double helix setelah di gulungan ada misalkan supercoil dihilangkan oleh topoisomerase dan juga, 2 untai DNA tersebut secara alami berikatan satu sama lain, adanya afinitas ikatan hidrogen ya mempengaruhi. Dengan demikian, aktivitas, enzim helikase ini memerlukan energi, eee, berbentuk ATP untuk memisahkan menjadi 2 untai DNA. Ingat tadi enzim topoisomerase dan satu, enzim, helikase, kemudian enzim, DNA polimerase ini fungsinya ini mengkatalisis, membentuk ikatan hidrogen yang mana, terjadi antara 2 molekul, antara 2 nukleotida sorry, yang baru yang membentuk untai baru dengan nukleotida pada untai DNA yang lama berfungsi, template, gitu. Juga, fungsi DNA polimerase mengkatalisis reaksi antara ini, eee, 5 aksen fosfat, pada nukleotida baru dan 3 atom OH yang bebas pada polinukleoida yang, sedang dibentuk oleh ikatan fosfodiester ya, diingat ya. Tadi ikatan fosfodiester 5 ke 3, kemudian sekali lagi untuk diketahui bahwa ikatan fosfodiester dibentuk gugus 3 aksen pada ikatan atom OH pada gula dengan gugus 5 fosfat ya, dari nukleotida yang baru. Nah, terdapat beberapa bentuk polimerase DNA, ada polimerase DNA 3 bertanggung jawab, dalam proses sintesis untai DNA baru. Kemudian DNA polimerase itu kelompok yang terdiri dari beberapa subunit protein yang berbeda ya, holoenzim. Nah, arah replikasinya ke bawah ya, nih. Nah, untai DNA baru setelah disintesis dari arah, 5 ke 3, 5 trifosfat, hanya ditambahkan, gugus OH dari deoksiribosanya. Nah, kemudian, enzim yang keempat ada primase, eee, bagian dari agregat protein disebut primeosom, enzim ini berfungsi menempelkan ya primer RNA yang pendek ke untai single strand DNA untuk bertindak sebagai pengganti 3OH pada DNA polimerase sebagai tempat, dari mana mulai sintesisnya. Nah, pada primer RNA ini, akhirnya akan, dibuang RNase-nya pengganggunya dan juga ada dan gap, tempat yang lowong hole-nya, yang akan diisi oleh dRNA, polimerase 1. Juga ada ligase ini pembentukan ikatan fosfodiester, katalisisnya, antara 3 aksen, ikatan OH dan 5 fosfatnya yang berdekatan. Enzim ini dapat menyambungkan ya, ligase fungsinya untuk menyambungkan gap yang terjadi setelah, adanya primase di ini, primer RNA yang, enzim sebelumnya yang tidak sambung ketika RNA primer dibuang kemudian digantikan. Kemudian, selanjutnya enzim SS binding protein, single strand ikatan protein, untuk menjaga, replikasi fork tadi awalnya tadi. Nah, sangat labil sifatnya, tidak stabil, karena itu protein ini akan berikatan dengan ini, dengan single strand ini dalam keadaan unit untai tunggal untuk menjaga agar tidak terdegradasi. Nah, enzim yang terlibat dalam replikasi yang tadi kan, nah secara kesimpulannya, ini ternyata untuk, replikasi itu memerlukan banyak sekali, enzim ya, leading strand yang warna biru, template-nya sebagai template, kemudian leading strand template-nya di bawah bagian merah masing-masing, terus kemudian, fork-nya di sini tadi,
kemudian masing-masing ada fragmen Okazaki ya yang di sini disampaikan. Nah, misalkan sini awalnya, pa paren DNA molekul, ada 2 komplemen ikatan basanya, nukleotidanya. Nah, yang kedua ini replikasi dimulai dengan 2 strand yang unweight dan terpecah dan dari masing-masing, spesifik, di bagian, length of the end molecule. Kemudian selanjutnya masing-masing all strand yang tadi, ter-save, template dari pattern dan juga tambahkan, bahasa yang diikuti dengan, ikatan masing-masing yang komplement gitu. Kemudian posisi bahasanya masing-masing trend, berikatan dengan ikatan yang baru, masing-masing, molekul, menjadi, ikatan, yang baru, seperti baru ya. DNA replikasinya tahap pertama ada, ikatan hidrogen antara komplemen, gitu. Nah, kemudian tahap kedua, ikatan DNA, masing-masing ikatan, dan replikasi yang ketiga, telah terpisah tadi, menyambung, ke ikatan, komplemen masing-masing yang unzip menjadi ini. Dan, ikatan basanya, sebelum, eee, replikasi, kemudian ini transkripsinya, dari DNA menjadi masih DNA, kemudian RNA menjadi DNA. Replikasi frognya yang disebutkan tadi ada, helikase, eee, split masih double strand, kemudian, ikatan yang keduanya ini primase bekerja mensintesis, RNA pada fragmen, sebagai primer RNA-nya, kemudian tiganya ini, DNA polimerase ditambahkan, dalam ikatan C3-nya, kemudian keempatnya ada DNA polimerase 1 mereplikasi, RNA primer dengan bersama deoksinukleotida, kemudian, faktor yang 5 ada DNA ligase, eee, menghasil, menutup, gap, dari, antara yang tadi yang terbuka tadi hole-nya tadi. Nah, sintesisnya, masing-masing terjadi di ini, leading di strand proses berlanjut, 5 ke 3 ada ikatan fosfodiester tadi. Di mana dan bagaimana enzim DNA polymerase sintesis, yang pertama start point-nya bagi enzim DNA polimerase adalah segmen pendek yang dikenal sebagai RNA primer, secara artinya primer itu prime yang berperan untuk memulai sintesis DNA pada suatu titik tertentu. Primer ini terletak pada komplemen DNA yang template, oleh enzim yang dikenal RNA polimerase atau primase. Kemudian ada DNA polimerase untuk menambahkan nukleotida atau berupa nukleotida yang satu persatu yang dalam urutannya betul-betul komplement. Misalkan adenin dengan timin, guanin dengan sitosin gitu ya. Kemudian bagaimana DNA polimerase mengetahui bahasa mana yang harus ditambahkan? Pertama, DNA polimerase digambarkan sebagai template yang tergantung ya, dependent. Kemudian tergantung pada template, atau cetakannya, sehingga enzim ini akan membaca, me-reading, sequence, urutan basa nitrogen pada template DNA. Kemudian, untuk mensintesis untai komplemennya. Untai DNA template selalu dibaca dari arah, ingat ya, 3 ke 5 ya, yang mana, dimulai dari ujung C 3 DNA template dan membaca nukleotidanya secara urut ke arah, ujung, template C5. Kemudian untuk untai DNA yang baru dibentuk karena komplement dengan DNA template,
Maka pasti disintesis pada arah 5 ke 3 kebalikannya. Ingat bahwa 2 untai DNA berpasangan secara antiparalel gitu. Nah, misalkan saja ini, dari 3,5 di kebalikannya gitu. Nah, ikatan fosfodiester tadi kan, ikatan C sini 3OH dengan fosfat C5. Nah, replikasi discontinue, tidak berlanjut jika DNA selalu direplikasi dari ujung 5 ke ujung 3, karena 2 untai DNA adalah antiparalel, berarti, ada salah satu untai sebagai leading strand yang dapat melakukan replikasi secara kontinu dan juga terdapat, untai sebagai lagging strand yang terdiri dari fragmen pendek yang kemudian harus disambung, menjadi satu kesatuan, satu untai oleh enzim ligase gitu. Apa sih, tadi lihat fragmen Okazaki. Nah, karena untai DNA dari template-nya terdiri dari 2 untai tunggal yang komplement dan antiparalel, maka hanya ada satu untai DNA baru yang dapat memulai pada ujung C3 dari DNA template dan bertambah panjang, secara kontinu ketika titik replikasi itu ada replikasi fork tadi bergerak sepanjang DNA template. Nah, pada untai DNA yang lain harus tumbuh pada arah berlawanan dan hasil dari replikasi secara diskontinu ini berupa urutan fragmen pendek DNA yang disebut, fragmen Okazaki. Nah, untuk menjadikan segmen-segmen pendek DNA baru ini dibuat dalam untai yang kontinu. Segmen-segmen ini, digabungkan dengan kerja, DNA ligase yang akan merekatkan potongan-potongan ini menjadi, satu untaian dengan pembentukan ikatan fosfodiester. Nah ini, ikatan yang Okazaki-nya di sini, di bagian setelah ada, eee, lagging strand dan maupun ini. Yang, hitam, original strand, yang merah ini, new strand, RNA primer-nya di ini, ijo ini. Arahnya, masing-masing 3 ke 5 3 ke 5 gitu. Nah, ini sama aja sebelumnya tadi, Okazaki pada diingat ya di leading strand. Kemudian masing-masing enzim berperan, pertama ada topoisomerase, dan strand, mengeluarkan, eee, mekanisme stres, unwind juga helikase, unwind DNA replikase pada fork, kemudian ini adalah ligase. Nah, terakhir dari ini adalah untuk yaitu, membuang RNA primer oleh kerja enzim, kemudian mengisi kosongan dengan nukleotida sehingga menjadi untai DNA yang utuh. Nih, heeh, sama ini. Nah, replikasi semi konservatif, dikatakan karena masing-masing untai DNA baru adalah komplement terhadap untai template-nya. Nah, maka sebagai kopi DNA yang baru yang identik dengan template double helix dihasilkan selama proses, replikasi. Pada masing-masing helix baru, satu untai adalah template yang lama dan untai lainnya adalah untai yang baru saja disintesis. Inilah yang disebut dengan replikasi secara semi konservatif. Dengan demikian dihasilkan 2 kopi DNA yang identik. Nah, gitu. Nah, original strand-nya yang warna biru, kemudian new synthesis strand-nya yang merah. Nah, semi konservatif ini komplement satu. Nah, konservatif model tidak ada penggabungan ini masing-masing dari original maupun new synthesis strand. Nah, ini. Sama ini.
Bentar ya. Nah, tadi kan kita coba pelajari tentang regulasi regulasi pada proses replikasi DNA. Nah, kita coba berkaitan misalkan saja bagaimana proses transkripsi, ada contohnya misalkan saja struktur RNA polimerase pada subunit, bakteri E. coli ya. Nah, misalkan saja, berkaitan, subunit beta, theta maupun gamma gitu. Kemudian ada proses inisiasi, elongasi, transkripsi misalkan saja pada bakteri polimerase, eee, untuk di pertemuan saya mungkin, cukup sampai di sini ya, nanti selanjutnya bisa menghubungi dosen selanjutnya, mungkin ada praktisi mengajar di minggu ke depan ya. Jadi, pertemuan kami saya cukupkan sampai